Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Suci Kurniati dengan NIM 2012000016 dari kelas PAIA. Di sini saya akan memenuhi tugas pengganti UAS dari Pak Edi Purnomo. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang bersifat kuantitas dalam struktur fisik seseorang, seperti semakin tambahnya tinggi badan seseorang. Perubahan yang bersifat kuantitas ini lebih konkret. Pertumbuhan sebenarnya merupakan sebuah istilah yang lazim dalam biologi, sehingga pengertiannya lebih bersifat biologis. C.P. Kaplan mengartikan pertumbuhan sebagai satu pertumbuhan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan perkembangan, menurut Rand Akbar Hawadi, perkembangan secara luas menunjukkan pada keseluruhan proses perubahan dari potensi yang dimiliki oleh individu dan tampil dalam kuantitas kemampuan, sifat, dan ciri-ciri yang baru. Istilah perkembangan lebih menunjuk pada kemajuan mental atau perkembangan rohani atau gejala-gejala kejiwaan yang melaju terus sampai akhir hayat. Persamaan dan perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki persamaan, yaitu objeknya atau manusia. Keduanya sama-sama berakibat perubahan pada manusia, serta keduanya sama-sama berpengaruh dalam setiap jenjang kehidupan seseorang ke depannya atau berpengaruh ke masa depan. Perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari pemaparan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari sifat, bahwa pertumbuhan yaitu kuantitatif, sedangkan perkembangan kualitatif. Jika dilihat dari objeknya, pertumbuhan lebih ke fisik, sedangkan perkembangan fungsi fungsional fisik dan psikologi. Dilihat dari waktu, pertumbuhan sampai usia tertentu, biasanya 20-22 tahun. Sedangkan perkembangan sampai seumur hayat. Dilihat dari kenampakan, pertumbuhan lebih bersifat konkret, sedangkan perkembangan lebih bersifat abstrak. Dapat dilihat dari perubahan, pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk awal. Sedangkan perkembangan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk awal. Dilihat dari indikator pertumbuhan, perubahan pada fisik atau dapat dinyatakan dalam bentuk satuan dan diukur secara akurat menggunakan alat ukur. Sedangkan perkembangan terlihat dari sifat dan kemampuan atau melalui pengamatan tanpa adanya alat ukur yang akurat dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan. Hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Hubungan yang terjadi di antara pertumbuhan dan perkembangan adalah semakin sebuah individu tumbuh semakin lebih besar, maka di dalamnya akan termasuk pula perkembangan yang akan menjadikan individu tersebut menjadi sebuah individu yang besar. Karakteristik perkembangan. Yang pertama, perkembangan jasmani atau fisik dan motorik. Perkembangan fisik motorik mengikuti pola perkembangan yang sama, yaitu hukum Kepler-Gödel dan hukum Proximo-Distal. Oleh karena itu, perkembangan fisik dan motorik anak dapat diramalkan apakah normal ataukah mengalami hambatan. Perkembangan motorik tergantung pada kematangan otot dan saraf. Oleh karena itu, anak sulit menunjukkan suatu keterampilan motorik tertentu bila yang bersangkutan belum mengalami kematangan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif yang memungkinkan pembentukan pengertian berkembang dalam 4 tahap, yaitu tahap sensori motor atau 0-24 bulan, tahap praoperasional 24 bulan sampai 7 tahun, tahap operasional konkret 7 tahun sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal dimulai dari usia 11 tahun. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat berkomunikasi. Yang keempat, perkembangan berbicara. Bicara merupakan keterampilan mental motorik. Bicara tidak hanya melibatkan koordinasi kumpulan otot, mekanisme suara yang berbeda. Yang kelima, perkembangan emosi. Setiap orang mengikuti pola perkembangan emosi yang sama, sekalipun dalam variasi yang berbeda. Yang keenam, perkembangan sosial. Perkembangan sosial mengikuti suatu pola, yaitu suatu urutan perilaku sosial. Yang ketujuh, perkembangan moral. Setiap
orang akan melalui pola perkembangan moral yang sama, yaitu terbagi dalam 3 tingkatan dan masing-masing dibagi menjadi 2 hingga keseluruhannya ada 6 stadium. Yang ke-8, perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual sangat bergantung pada lingkungan keluarga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama keturunan atau orang tua, pembiasaan dan lingkungan serta makanan yang dimakannya. Faktor-faktor perkembangan. Beberapa di antaranya faktor-faktor tersebut ditinjau dari 1. Inteligensi, 2. Seks, 3. Kelenjar-kelenjar, ke-4. Kebangsaan atau ras, yang ke-5. Posisi dalam keluarga. Prinsip perkembangan. Beberapa prinsip itu adalah 1. Perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah dan fungsi-fungsi rohaniah berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Yang ketiga, perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungannya tidak konstan melainkan berirama. Yang keempat, proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Yang kelima, proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dan yang keenam, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. Yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.